Ya, dan untuk mengetahui bagaimana sebenarnya kronologis peristiwa ruda paksa dan pembunuhan yang dilakukan anak di bawah umur di Bengkalis, Riau. Saat ini kita telah terhubung dengan Kapolres Bengkalis, AKBP Setio Bimo Anggoro. Selamat sore, Pak Setio Bimo. Halo, selamat sore Mas Tommy. Baik, terima kasih telah bergabung di Presisi Petang ya Pak Bimo ya. Pak, kita Ya, ingin mendapatkan penjelasan yang komprehensif. Sebenarnya apa latar belakang ataupun motif dari kejadian yang sangat memilukan ini? Tolong dijelaskan, Pak. baik. Berdasarkan fakta-fakta hasil penyidikan berupa keterangan saksi, keterangan tersangka, kemudian persesuaian kejadian, persesuaian alat buktinya, untuk motif tersangka melakukan perbuatan itu adalah cenderung pada nafsu yang sifatnya spontan. Jadi pada saat kejadian sesuai dengan kronologisnya, tersangka dan pelaku ini kebetulan sama-sama pulang sekolah dengan berjalan kaki menuju rumahnya. Kemudian karena tersangka ini melihat korban yang sedang berjalan dan kondisi jalan sedang sepi, kemudian tersangka langsung menarik korban ke arah perkebunan dan mencoba untuk melakukan pelecehan. Namun kemudian karena korban ada perlawanan, sehingga tersangka memukul korban dengan menggunakan kayu yang ada di TKP hingga kemudian korban tidak sadarkan diri dan tersangka mencoba melakukan pemerkosaan kepada korban. Baik, artinya memang pelaku dan korban ini adalah bisa dibilang saling mengenal, begitu Pak? Kalau berdasarkan keterangan para saksi, mereka memang satu sekolah, namun untuk tersangka kelas 2 SMP dan untuk korbannya kelas 1, namun mereka tidak pernah ada interaksi dan tidak ada hubungan. Cuman kebetulan karena pulangnya searah rumahnya sehingga bertemu sesaat pada saat kejadian di tanggal 2 September kemarin. Baik, ada informasi yang menyatakan bahwa pelaku nekat melakukan aksi yang sangat luar biasa jahatnya gitu karena cintanya ditolak. Apakah benar? Tolong konfirmasi terkait dengan hal itu. Berdasarkan keterangan saksi, baik dari pihak lingkungan rumah mereka tinggal dan dari sekolah, kami tidak mendapatkan konfirmasi keterangan itu, karena memang mereka tidak pernah berinteraksi. Baik, jadi memang sebenarnya informasi yang menyatakan bahwa pelaku nekat melakukan aksi karena cintanya ditolak belum terbukti ya, Pak ya? Ya, itu tidak dapat terkonfirmasikan dan tidak terbukti. Baik, setelah kemudian pelaku ditangkap gitu, bagaimana tindakan hukum terhadap pelaku? Mengingat pelaku ini adalah masih usia di bawah umur yaitu 14 tahun dan merujuk pada Undang-Undang Peradilan Anak, tentunya ada perlakuan-perlakuan khusus terhadap tersangka. Di antaranya adalah bahwa ruang pengamanannya kita tidak bisa lakukan penahanan di rutan, maka penahanannya kita kembalikan kepada keluarga di rumah dan kemudian dengan pengawasan dari pihak kepolisian. Namun terhadap tersangka kita persangkakan melanggar pasal 78 huruf C dan pasal 80 Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 15 tahun penjara. Ancamannya 15 tahun penjara, tapi memang Betul. kemudian ditahan di rumah dari tersangka, begitu ya Pak ya? Ya, karena anak di bawah umur kita tidak bisa lakukan penahanan di rutan, kita kembalikan pada orang tuanya, namun dengan pengawasan dari petugas kepolisian. Baik, terkait dengan pengawasan petugas kepolisian Pak, apakah sudah dilakukan tes kejiwaan dan psikologi terhadap pelaku? Karena memang ini benar-benar di luar nalar katakanlah ya, sosok yang baru kelas 2 SMP melakukan penganiayaan dan juga ruda paksa terhadap bisa dikatakan temannya lah seperti itu ya, sesama pelajar SMP bahkan sampai meninggal dunia. Benar sekali, Mas Tommy. Melihat dari kejadian, kemudian kita juga mendapatkan keterangan dari para saksi, teman sekolah dan keluarganya. Memang kita perlu melakukan pemeriksaan oleh psikiater kepada tersangka ini. Mengingat secara profilingnya, tersangka ini telah beberapa kali bermasalah di lingkungan sekolah, sering kali berkelahi dengan teman-teman sekolahnya, pun dia juga pernah beberapa kali tertangkap mencuri pakaian wanita, pakaian luar maupun pakaian dalam, sehingga terhadap tersangka kita akan lakukan pendampingan secara psikologis dengan pemeriksaan oleh psikiater. Baik, apakah artinya memang ada tanda-tanda bahwa beberapa katakanlah ciri-ciri psikologis yang memang sebelumnya sudah dialami begitu oleh pelaku ini ya Pak ya? Saya kira itu nanti jadi ranahnya psikiater yang bisa menentukan apakah ada kelainan secara psikologis atau tidak. Baik, saya ingin kembali ke awal mula dari penemuan dari korban tewas ini Pak. Berapa hari setelah kejadian dan kemudian sampai kemudian langsung menuju ke tersangka ini yang ditangkap katakanlah seperti itu atau diamankan, itu seperti apa Pak? Berapa lama juga? Ya, kejadian itu di tanggal 2 September, di mana pada saat sore hari orang tua dari korban ini pulang dan tidak menemukan anaknya ada di rumah.
kemudian mencoba mencari anaknya dan diketemukan kurang lebih 50 meter dari rumahnya tinggal, dan itu jenazah ditemukan pada tanggal 2 September kurang lebih jam 21.30 malam. Dan setelah mengetahui kejadian itu, kami dari pihak kepolisian, tim gabungan dari Satreskrim Polres Bengkalis dan Unit Reskrim Polsek Pinggir telah melakukan olah TKP, kemudian pengumpulan alat bukti, dan kita bisa menentukan tersangka itu di tanggal 3 September kurang lebih jam 16 sore. Jadi kurang dari 24 jam. Kami sudah berhasil mengungkap kasus ini. Baik, untuk korban berarti sudah dimakamkan ya Pak ya? Korban sudah dimakamkan pada tanggal 3 September. Baik, selanjutnya Pak, sekali lagi saya ingin meminta konfirmasi terkait dengan tindakan hukum terhadap pelaku Pak. Setelah ini apa saja langkahnya yang akan dilakukan Pak? Ya, tentunya menuju kepada KUHAP juga, proses penyidikan tetap berjalan, pemeriksaan para saksi, tersangka, pengumpulan alat bukti, dan hingga nanti ke tahap pengiriman berkas perkara ke kejaksaan. Namun sementara itu terhadap tersangka kita kembalikan pada orang tuanya dengan pengawasan dari pihak kepolisian, dan selanjutnya proses hukum akan tetap jalan sebagaimana mestinya. Baik, Pak Bimo, ini adalah kejadian yang sangat tragis sekali, tidak biasa gitu. Pesan apa yang dapat Bapak sampaikan agar kejadian sadis seperti ini bisa diantisipasi? Ya, tentunya kami dari pihak kepolisian menghimbau kepada seluruh pihak yang terkait. Dalam hal ini tidak hanya orang tua, namun juga lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan rumah tinggal, dan termasuk juga lingkungan sekolah, bagaimana kita bisa mengawasi anak-anak kita, bagaimana perilakunya, bagaimana apabila ada kelainan atau mungkin hal-hal yang menyimpang, termasuk juga pengawasan terhadap anak-anak kita, pengawasan tidak hanya di lingkungan rumah, di lingkungan keluarga, juga di lingkungan sekolah, termasuk juga saat perjalanan anak-anak ini meninggalkan rumah menuju ke sekolah dan sebaliknya. Ini menjadi PR bagi kita bersama, bagaimana kita lebih peduli kepada anak-anak kita, baik dari sisi psikologisnya maupun dari segi pergaulannya, dan itu sebenarnya kita bisa mendapatkan indikator-indikator awal apabila ada kelainan-kelainan yang dialami oleh anak-anak kita. Baik, Kapolres Bengkalis AKBP Setio Bimo Anggoro, terima kasih telah bergabung dan memberikan penjelasan di Presisi Petang. Selamat bertugas kembali, salam presisi. Terima kasih Pak Tommy, selamat sore, salam presisi.